Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera selalu hadir bagi kita sekalian. Pagi hari yang indah ini kita bersama-sama akan beribadah minggu pagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah ibadah kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, Minggu tanggal 29 Agustus 2021, kita masuk dalam tema gereja kita, yaitu orang yang berbahagia. Pagi hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-6 yang tertulis demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Khotbah minggu pagi ini saya berikan judul orang lapar dan haus yang berbahagia. Dalam bagian hidup kita, salah satu bentuk kesenangan atau kebahagiaan adalah saat kita cukup makan dan minum, yang berarti perut dan tubuh kita mengalami kepuasan dan tidak mengalami keloyoan karena kurang makan atau minum. Banyak orang yang berfokus untuk mencukupkan makanan dan minuman, bahkan tidak sedikit yang membuat persediaan di rumahnya. Apalagi jika terjadi peristiwa-peristiwa tertentu, seperti beberapa saat yang lalu, pandemi COVID-19 betul-betul meningkat. Orang berburu produk tertentu hingga susah untuk mendapatkan produk jenis itu. Atau juga obat-obatan dan oksigen untuk membantu pernapasan sempat cukup susah, namun pada akhirnya dapat teratasi. Hal-hal di atas dalam kehidupan dunia ini dianggap dimaklumi bahwa setiap orang berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan perutnya dan membuat persediaan bila sewaktu-waktu habis. Godaan itu bukan hanya terjadi pada kita, namun pada waktu itu di dalam bagian firman Tuhan, setelah Tuhan Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam, maka Tuhan Yesus lapar. Dan godaan pertama yang iblis ajukan adalah agar Tuhan Yesus memerintahkan batu menjadi roti. Namun Tuhan Yesus tidak tergoda dan menegaskan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka lihatlah bahwa urusan perut yang menjadi godaan awal, dan itu menjadi godaan besar juga bagi kita. Lalu bagaimanakah sikap kita dalam kehidupan ini? Baiklah, kita melihat di dalam firman Tuhan pagi ini bahwa ternyata orang yang lapar dan haus itu akan dipuaskan oleh Tuhan. Dan makna lapar dan haus ini tidak berkaitan dengan urusan perut. Makna haus dan lapar ini berkaitan erat dengan roh kita. Lapar dan haus akan kehadiran Tuhan dalam hidup orang percaya. Ini bagian yang sangat penting, karena lapar dan haus akan Tuhan merupakan dasar utama kehidupan kita. Kebutuhan dasar hidup kita adalah adanya Tuhan hadir dalam hidup kita. Bila hal mendasar ini tidak ada dalam kehidupan kita, maka sia-sia dan binasalah hidup kita. Keutamaan Tuhan sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan kita terlihat di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan sangatlah tepat ayat ini ditempatkan dalam bagian kekhawatiran akan kebutuhan jasmani dari setiap orang. Lapar dan haus ini sangatlah erat berkaitan dengan rasa membutuhkan akan kehadiran Tuhan. Adanya firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Demikian juga persekutuan yang indah bersama-sama saudara seiman yang terbungkus dalam kasih Roh Kudus, dalam perbincangan kebenaran senantiasa hingga kedatangan Tuhan Yesus kembali untuk menjemput orang-orang percaya yang dikasihinya. Sebagai penerapan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah, marilah kita menjadikan lapar dan haus kita akan Tuhan sebagai wujud hidup kita yang masuk dalam kasih karunia Tuhan. Dan marilah kita hidup dengan penuh kebahagiaan, karena kelaparan dan kehausan kita dipuaskan oleh Tuhan dengan cara Tuhan tinggal diam dalam kehidupan kita. Sebagai akhir dari ibadah minggu pagi ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang membuat kita terpuaskan dalam kehidupan kita, karena lapar dan haus kita hilang dengan kehadiran-Mu ya Tuhan Yesus. Ajarlah kita mau menerima kehadiran Engkau ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Semua berkat, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.